Buat lo yang punya banyak kesibukan, kemungkinan lo pernah ngerasa susah banget buat produktif. Apapun yang lo lagi lakuin. Meskipun misalnya lo udah nyoba nih buat bikin to-do list, lo coba untuk rapihin kamar biar enak, lo coba buat ikutin tips-tips dari 1% di video-video sebelumnya. Tapi kayak pas lo mau ngerjain suatu tugas, kayak udah capek duluan aja gitu. Lihat kerjaan numpuk, males banget. Lihat to-do list yang masih banyak juga males, ya intinya nggak mood aja gitu. Dan gara-gara males, akhirnya mungkin lo jadi gampang ke distraksi. Dan kalau udah kayak gini, ya, kalau udah multitaskingnya udah sambil main sosmed, kerjaan jadinya nggak kelar-kelar gitu. Makin numpuk dan jadinya stres sendiri. Bahkan bisa jadi lo kepikiran gitu tentang kerjaan sampai malam-malam, tapi nggak dikerjain. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira gimana ya cara mengatasinya? Well, kalau lo mau tahu jawabannya, lo tonton dulu satu video sebelum tidur ini sampai habis. Supaya apa? Supaya lo bisa produktif dan nggak lagi kepikiran soal kerjaan yang masih numpuk. Dan jangan lupa juga buat subscribe ya, dan nyalain notifikasinya, supaya lo gak ketinggalan video 1% yang lain. Oke? Nah, sebelum gue ngasih tahu caranya supaya lo bisa nggak ngerasa capek atau males gitu mau ngerjain sesuatu, gue mau ngenalin lo sama suatu konsep yang namanya adalah mental energy. Jadi, mental energy ini adalah kapasitas atau kemampuan kita buat ngerjain suatu tugas kognitif. Alias tugas yang nuntut kita buat mikir. Kayak misalnya tugas sekolah, gitu ya, tugas kuliah, atau bikin laporan buat kerjaan. Nah, si mental energy ini adalah hal yang penting banget buat produktivitas kita. Kenapa? Karena kalau si mental energy ini rendah, otomatis kita bakal ngerasa capek, pusing, lelah, dan susah buat produktif. Jadi ibaratnya si mental energy ini kayak baterai lah. Dan kalau misalnya baterai kita rendah ya otomatis kita juga sulit gitu buat berfungsi dengan baik. Masalahnya adalah ada banyak orang, mungkin termasuk juga lo, yang kesulitan untuk mengatur mental energy lo gitu. Dan ujung-ujungnya nggak bisa produktif. Kenapa? Karena mental energinya rendah. Nah sebenarnya karena itulah, masalah mental energy ini penting banget buat dibahas. Kalau lo nggak ada, ya lo nggak bakal bisa ngerjain apapun. Dan masalahnya adalah ya ini sebenarnya adalah sesuatu yang mungkin jarang atau nggak pernah dibahas ketika kita belajar di sekolah. Padahal penting banget, gitu kan? Nah, makanya, di video kali ini, untuk ngebantu lo mengurangi masalah kesulitan ngatur mental energinya, gue mau ngejelasin salah satu teknik, namanya adalah Fresh or Fried, yang dicetuskan oleh Stephanie Lee. Dia adalah seorang pegiat kesehatan, sekaligus juga seorang digital nomad. Dia adalah blogger sebenarnya. Nah, Fresh or Fried ini, secara bahasa tuh artinya adalah seger atau gosong, gitu. Ini adalah filosofi produktivitas yang intinya ngomongin soal penggunaan mental energy secara efisien. Maksudnya gimana? Seger atau gosong ini? Jadi gini, dalam sehari biasanya pas pagi-pagi, ada waktu ketika otak kita itu masih punya mental energy yang gede banget, alias masih fresh. Nah di kondisi itu sebenarnya biasanya kita jadi lebih mudah, lebih bisa buat ngerjain kegiatan-kegiatan yang butuh mental energy yang gede. Contohnya apa? Nulis esai, brainstorm ide buat kerjaan, dan hal-hal lain yang nuntut kita buat mikir keras. Nah terus biasanya, pas udah mulai siang atau sorean, mental energy kita udah mulai berkurang, atau malah udah habis gitu. Yang artinya otak kita lagi ada dalam kondisi fried. Di kondisi itu kita bakal lebih sulit buat ngerjain kegiatan-kegiatan yang butuh banyak mental energy. Meskipun mungkin kita masih bisa ya ngerjain hal-hal lain yang nggak terlalu nuntut kita buat mikir. Kayak misalnya ngerapin catatan, beresin kamar, dan sebagainya. Nah dari sini sebenarnya filosofi fresh or fried itu menyarankan kita untuk mulai memprioritaskan tugas yang penting dan butuh banyak mental energy di awal-awal hari. Abis itu, tugas-tugas yang lain yang nggak terlalu mendesak dan nggak terlalu butuh banyak mikir, itu bisa dikerjain ketika otak kita udah fried, udah gosong gitu ibaratnya. Contohnya gini, jadi kalau hari ini lo mesti nulis laporan penelitian dan ngerapiin catatan lo, maka lebih baik lo kerjain dulu tuh laporan penelitiannya pas pagi-pagi, di awal waktu lo gitu. Karena kemungkinan lo butuh lebih banyak mikir pas lo nulis gitu ya, nulis laporan penelitian, dibandingkan lo cuman ngerapiin catatannya doang. Jadi pas waktu otak lo udah fried, udah gosong gitu ya otaknya, lo nggak kecapean dan males gitu buat ngerjain laporan. Kenapa? Karena mental energy lo mungkin udah rendah, tapi nggak apa-apa karena lo masih bisa untuk ngerapin catatan gitu. Dibandingkan kalau lo udah gosong nih karena hal-hal yang lain, ya nanti lo nggak bisa ngerjain yang laporan penelitian itu gitu. Nah dari sini pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya kita bisa nentuin kegiatan apa aja yang perlu dikerjain. Lo mungkin bingung gitu, gue mesti ngerjain apa ya? Dan kegiatan apa aja yang sebenarnya bisa ditunda buat dikerjain pas otak lo mungkin udah fried. Nah, buat ngejawab ini, sebenarnya Stephanie Lee ngasih beberapa cara.
Apa aja caranya? Well, yang pertama, lo bisa buat to-do list kayak biasa gitu ya. Dan kalau lo udah buat to-do list, coba lo identifikasi hal-hal yang memang penting dan mendesak buat lo. Lo bedain tuh yang mana yang kira-kira lebih penting, yang mana yang kira-kira nggak terlalu penting gitu. Nah, hal-hal yang penting biasanya adalah hal-hal yang berpengaruh besar buat kehidupan lo. Entah itu personal, akademik, ataupun profesional. Nah, kalau hal-hal yang mendesak adalah hal-hal yang harus banget dikerjain sekarang. Meskipun memang belum tentu penting. Nah, masalahnya kadang-kadang kita tuh ngerasa banyak banget hal yang perlu dikerjain sekarang. Meskipun belum tentu gitu. Makanya di sini lo harus pinter-pinter menyeleksi lagi, ada nggak sih hal yang kalau misalnya gue tunda fatal akibatnya gitu. Dan kalau kita nggak ngelakuin sesuatu, ya nggak ada kesempatan lagi gitu buat ngelakuinnya. Kalau misalnya iya, berarti itu memang mendesak. Tapi kalau enggak, ya mungkin bisa dikerjain di lain waktu. Nggak perlu dikerjain sekarang. Dan selain identifikasi tentang urgent atau nggak urgent, gitu ya, mendesak atau nggak mendesak, lo bisa ngebuat, lo suka nggak ngelakuin hal itu gitu. Kenapa? Karena ketika lo suka ngerjain sesuatu, ya lo bakal lebih nikmatin prosesnya. Dan bersedia buat langsung ngerjain. Makanya, kalau di live YouTube misalnya ya, atau kalau di mentoring, gue pasti selalu nanya kalau ada orang yang ngerasa kehilangan motivasi. Gimana? Lu suka nggak emang sama yang lu kerjain sekarang? Kalau misalnya lu nggak suka, ya biasanya bakal nggak termotivasi. Sebaliknya, ketika lo nggak suka sama suatu hal, ya lo bakal cenderung prokras gitu ya, nunda-nunda, ngerjain hal lain dulu. Dan ketika lo ngelakuin hal itu, ya energi lo bakal terkuras habis. Dan lo jadi nggak punya banyak energi buat ngerjain hal yang ya sebenarnya lo nggak suka-suka amat. Jadinya, makanya kalau saran gue, hal-hal yang lo nggak suka sebaiknya dikerjain cepet-cepet ketika energi lo masih banyak, gitu ya. Dan begitu lo udah bisa identifikasi hal-hal apa yang penting dan mendesak, dan yang lo suka dan nggak suka, lo masukin tuh hal-hal itu ke kategori bisa jadi fresh atau fried, gitu ya. Nah, hal-hal yang penting tapi lo nggak suka, itu masukin ke kategori fresh, dan kerjain itu di awal hari. Dan selain itu, lo juga bisa masukin ke yang fresh, gitu ya. Hal-hal penting yang lo suka, dan hal-hal yang mendesak atau urgent banget gitu, yang bisa berakibat buruk kalau nggak lo lakukan dalam batas waktu tertentu. Nah, kalau misalnya terus otak lo udah capek gitu ya, lo udah males, ada dua hal yang sebenarnya bisa lo jadwalin buat kerjain. Pertama, hal-hal yang penting, tapi nggak perlu banyak mikir. Dan kedua, hal-hal yang nggak perlu banyak mikir, terus juga nggak penting atau nggak mendesak gitu. Nah, jadi gimana? Kalau lo ngerasa belum cocok sama cara ini, sebenarnya lo bisa cek video 1% lain tentang produktivitas. Tapi kalau misalnya lo udah ngecek berbagai macam video gitu ya, lo udah kerjain tips-tipsnya, tapi kayak masih bermasalah gitu, dengan motivasi, dengan apapun. Kalau saran gua gitu ya, mungkin lo bisa mulai nih dengan belajar lebih lanjut di webinar 1%. Nah, kebetulan, webinar terdekat nih yang bakal diadain sama 1% adalah webinar manajemen waktu. Gitu. Ini bakal diadain tanggal 27 Maret, dan di webinar ini bakal ada gue, Evan, dan juga bakal ada Kak Fadilah, psikolognya 1%. Dan di sini gue dan Kak Fadilah bakal ngejelasin lebih dalam soal cara mengatasi kesulitan ngatur waktu, supaya apa? Supaya lo bisa lebih produktif. Dan lewat webinar ini lo gak cuma bakal dapet teori doang, tapi juga lo bakal dapet tips-tips yang bisa lo praktekin langsung soal manajemen waktu, dan lo juga bakal dibantu buat lebih mengenali diri lo lewat psikotes. Psikotes ini sebenarnya adalah salah satu aspek penting kalau menurut gue, karena ya mungkin lo belum tahu nih sebenarnya tingkatan manajemen waktu lo kayak gimana. Dan di akhir sesi sebenarnya lo juga bakal dapet worksheet yang bisa lo kerjain gitu setelah webinar. Nah, di webinar nanti jangan takut kalau misalnya lo bingung, karena ya bisa Q&A langsung gitu dengan narasumber maupun dengan mentor. Dan lo juga bakal masuk ke grup Telegram, di mana nanti bakal ada diskusi langsung juga, yang mana ada sesinya tersendiri. Nah, kalau misalnya lo tertarik, langsung aja ya, bisa lo klik link di description box buat tahu lebih lanjut, atau lo juga bisa untuk cari tahu lebih lanjut tentang layanan kita di 1%.net. Karena ada banyak banget sebenarnya layanan kita yang mungkin lo belum tahu gitu. Silakan aja cek dari sekarang ya. Mungkin sekian dari gue soal mengatur waktu gitu ya. Intinya lo harus mengatur prioritas lo biar otak lo gak panas gitu. Dan kalau misalnya lo masih ragu dengan layanan 1%, lo bisa cek link yang udah gue taruh nih untuk lihat testimoninya. Karena udah ada puluhan ribu orang ya kalau kita jumlahin yang udah ikut berbagai macam layanan 1%. Dan mereka ngerasa bahwa layanannya bermanfaat. Oke? Akhir kata, mungkin sekian dari gue. Gue Evan dari 1%, well, gue tunggu lo di webinar. Oke? Sampai ketemu nanti. Thanks.